Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rahel Maatita SPD, Guru SD Impres 35 Paso. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG gelombang kedua tahun 2023 pada Perguruan Tinggi Universitas Pattimura. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk melengkapi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, tema 1, organ gerak hewan, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia. Saya berharap Bapak Ibu dosen agar ketika video pembelajaran saya dikirimkan, Bapak Ibu dosen dan Guru Pamong bisa memberikan masukan kepada saya sehingga ke depannya saya lebih baik daripada yang sekarang. Terima kasih. Alurnya siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Jangan di tempat, gerak. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik, ya. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kasih-Nya kepada kita, kita ada sampai saat ini. Anak-anak mau menerima pelajaran hari ini, mau belajar? Mau, Ibu. Berarti anak-anak harus semangat. Ya, sebelum kita ada dalam pembelajaran kita, saya minta seorang anak untuk berdoa. Terima kasih. Iya. Ya, anak-anak hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir? Doa dari Ibu. Iya, terima kasih. Ya, anak-anak mau belajar atau tidak? Semangat, ya. Kalau kita mau belajar berarti kita harus semangat. Lalu anak-anak harus punya perhatian di depan ketika Ibu akan memberikan materi di hari ini. Pelajaran kita di hari ini tentang bahasa Indonesia. Ya, tapi sebelum kita ada dalam materi kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Karena lagu Garuda Pancasila adalah lambang dasar negara kita ya. Anak-anak semua berdiri. Terima kasih anak-anak. Anak-anak boleh duduk. Ya. Materi kita di hari ini tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia. Ya. Kita akan belajar tentang menentukan ide pokok teks lisan dan tulisan.
Tujuan pembelajaran kita di hari ini, satu, setelah membaca materi pada slide presentasi, peserta didik dapat menentukan pokok pikiran pada teks lisan dengan benar. Dua, setelah membaca modul ajar, peserta didik dapat menentukan ide pokok teks tulisan dalam bentuk mind mapping. Ya anak-anak, ini adalah pengertian dari ide pokok. Pengertian dari ide pokok adalah gagasan utama yang menjadikan pusat atau inti dari suatu pembicaraan, tulisan, atau diskusi. Ide pokok ini biasanya menjadi dasar atau poin utama yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Dalam konteks membaca, ide pokok bisa membentuk kita memahami inti cerita atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya anak-anak, ini adalah pengertian dari ide pokok. Ya. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, baca judul. Judul biasanya memberikan petunjuk tentang apa yang akan dibahas dalam tulisan tersebut. Dua, ya jadi anak-anak, yang pertama anak-anak harus baca judul dulu. Ketika anak-anak membaca sebuah teks, berarti pertama harus anak-anak baca judul. Contohnya, ya, ketika anak-anak mendapat surat untuk anak-anak rapat dewan guru, rapat orang tua siswa, di situ anak-anak baca dulu teks. Oh, tujuan dari teks ini, tujuan dari surat ini untuk apa? Jadi judul dulu ya, baru anak-anak menentukan sebuah ide pokok. Yang kedua, baca paragraf pertama. Ya, paragraf pertama biasanya penulis akan menuliskan ide pokok atau tujuan dari tulisan tersebut dalam paragraf pertama. Ya, jadi biasanya penulis ketika anak-anak membaca sebuah teks tulisan, di situ anak-anak harus membaca dulu paragraf pertama. Paragraf pertama itu dia bertujuan untuk apa? Ya, itu cara untuk menentukan ide pokok. Yang ketiga, perhatikan kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat ini biasanya berfungsi sebagai kalimat topik yang mengandung ide pokok dari paragraf tersebut. Jadi yang ketiga, cara yang ketiga artinya anak-anak harus membaca kalimat demi kalimat dari sebuah teks agar anak-anak bisa menentukan sebuah paragraf yang benar. Yang keempat, baca paragraf terakhir. Penulis seringkali merangkum poin-poin penting atau menyampaikan kesimpulan di paragraf terakhir. Nah, jadi anak-anak, ketika anak-anak membaca sebuah teks, ya, di situ anak-anak harus membaca poin-poin dari teks yang anak-anak akan baca itu. Nah, di situ ketika anak-anak membaca teks itu, anak-anak akan memperoleh paragraf di akhir kalimat. Karena penulis biasa dia menyimpulkan. Teks itu hanya menyimpulkan. Ya, dari cara yang keempat ini, Ibu mau tanya dari anak-anak. Pengertian dari yang tadi Ibu sudah jelaskan itu. Ya, anak-anak sudah mengerti
mengerti atau belum tentang pengertian dari paragraf? Sudah? Ya. Paragraf, pengertian paragraf itu apa ya? Yang tadi Ibu sudah sampaikan buat anak-anak. Ya. Sebentar. Anak-anak, sebelum kita akan ada dalam paragraf ini, Ibu mau tanya dari anak-anak. Anak-anak tadi sudah mengerti tentang pengertian paragraf atau belum? Yang Ibu sudah terangkan tadi. Iya, ide pokok. Anak-anak sudah mengerti tentang ide pokok tadi atau belum? Apa saja pengertian dari ide pokok itu? Apa saja yang anak-anak sudah tahu, yang tadi Ibu sudah terangkan itu? Ide pokok itu apa? Apa itu ide pokok? Iya, pernah? Ide pokok adalah penjelasan utama dari sebuah paragraf. Penjelasan utama dari sebuah paragraf. Lain lagi. Ide pokok adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh si penulis. Oke. Siapa lagi yang angkat tangan? Ada lagi yang lain? Iya. Ide pokok ini biasanya menjadi dasar atau poin utama. Iya. Jadi itu pengertian daripada ide pokok. Nah, sekarang cara-cara untuk kita menentukan ide pokok itu ada 4 cara. Yang pertama itu apa? Membaca judul terlebih dahulu. Iya, bagus. Terima kasih. Yang kedua, Nona Kia. Perhatikan kalimat pertama dan kedua. Oke, terima kasih. Yang ketiga, Nona Fen. Iya. Yang keempat, cara yang keempat untuk menentukan. pertama di setiap paragraf. Iya, terima kasih anak-anak. Sekarang kita ada dalam perhatikan paragraf berikut. Ya, anak-anak, di sini ada gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal ini karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Ya, anak-anak, di sini ada paragraf. Paragraf ini yang nantinya anak-anak mau menentukan ide pokoknya, paragraf pertamanya di mana, ya. Nah, anak-anak perhatikan, ini kalimat utama paragraf tersebut adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ya, ide pokok paragraf tersebut, kita lihat sama-sama. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ini terdapat di paragraf yang pertama. Ide pokoknya
ide pokok paragraf tersebut, gurita adalah hewan tidak bertulang belakang. Kita lihat dulu. Ya. Gurita adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Iya, anak-anak, sebelum kita masuk di peta di mind mapping, kita is breathing dulu. Karena ibu lihat anak-anak kayaknya sudah capek. Nah, kita mau is breathing, buka tutup. Bisa anak-anak? Bisa. Tahu semua? Tahu. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepung di mangkuk. Digulung-gulung, sambil tertawa. Ha ha. Digulung-gulung, sambil tertawa. Ha ha. Sambil teriak, hore. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak, kita akan ada dalam mind mapping. Peta konsep atau yang biasa dikenal dengan mind map adalah alat yang sangat efektif untuk mengorganisir pikiran, memecahkan tugas, atau bahkan belajar untuk ujian. Ya, jadi anak-anak sebentar ini akan anak-anak dari peta konsep ini anak-anak akan menentukan ide paragraf dari mind mapping ini. Biasanya kita mulai dengan ide pokok utama. Di tengah lalu mencampakkan ide-ide tersebut ke sub-ide. Ya, anak-anak, ini yang disebut dengan peta konsep atau mind mapping. Nah, ada judulnya. Ini judul. Ini pokok pikiran pertama atau paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Nah, anak-anak akan menentukan ide pokok atau paragraf ini. Nah, ya, anak-anak, ada sebuah cerita dari kura-kura yang sombong. Nah, anak-anak nanti akan mendengar cerita, mengamatinya. Selesai anak-anak mengamati, anak-anak menulis. Dari cerita ini anak-anak menulis dan anak-anak menentukan paragraf itu akan terdapat di paragraf berapa dari cerita yang ada. Anak-anak harus mendengar dengan saksama, dengan baik, menyimaknya. Kura-kura sombong. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang?
Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan pura-pura sangat gembira. Pura-pura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Pura-pura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Pura-pura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, pura-pura pun terjatuh ke tanah. Tidak. Untungnya, pura-pura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Iya, itu tadi anak-anak sudah mendengar video. Anak-anak sudah mendengar video? Itu tentang apa itu? Iya. Untuk itu, anak-anak sudah mendengar. Sekarang anak-anak akan berdiskusi dalam kelompok. Anak-anak berdiskusi dalam kelompok. Selesai berdiskusi, anak-anak akan memberikan masukan tugas kelompoknya pada peta mind mapping ini. Ya, kelompok pertama dia punya hasil cerita tentang pura-pura yang sombong itu seperti apa, paragrafnya gimana. Begitu juga dengan kelompok jeruk, kelompok mangga, kelompok manggis, dan kelompok apel. Ya, jadi anak-anak harus diskusi dalam kelompok, bukan satu orang saja, tapi harus berdiskusi. Nah, itu juga terdapat di dalam ide pokok yang akan anak-anak juga menuliskan ide pokok. Jadi ibu kasih kesempatan untuk anak-anak berdiskusi dalam kelompok tentang cerita yang tadi anak-anak sudah dengar, sudah melihat, sudah menyimak. Ibu kasih kesempatan untuk anak-anak.
kelompok apel ada 2, judul sama paragraf pertama. Kelompok jeruk paragraf kedua. Kelompok mangga paragraf ketiga. Kelompok manggis paragraf keempat. Dari cerita yang anak-anak sudah dengar. Jadi anak-anak tadi sudah perhatikan peta konsep? Ya. Berarti anak-anak sudah bisa menentukan ide pokok atau paragraf yang tadi anak-anak sudah dengar cerita dari kura-kura yang sombong. Sebelum dia mau menempelkan hasil kelompok, anak-anak membaca dulu ya. Membaca baru anak-anak menempel anak-anak punya hasil kerja kelompok. Sudah? Sudah Ibu. Iya. Jadi nanti satu-satu kelompok apel semua 5 keluar. Bertanggung jawab kalian punya hasil kerja diskusi kalian. Ya. Begitu juga dengan kelompok jeruk. Kelompok mangga, bukan satu orang saja, ketua saja yang keluar dari tempat duduk, tapi semua kelompok itu 5 orang, satu kelompok 5 orang itu semua keluar. Kelompok manggis pun demikian. Iya. Kelompok apel sudah siap? Kelompok jeruk sudah siap? Kelompok mangga sudah siap? Kelompok manggis? Sudah? Oke. Sekarang kita mulai dari kelompok apel. Kelompok apel, nantinya kelompok apel menentukan judul dulu, baru paragraf pertama. Ya, silakan kelompok apel. Sama-sama membaca karena hasil kelompoknya. Ya teman-teman, judul dari cerita tadi itu kura-kura yang sombong. Ya, menurut kerja sama kita, ide pokok pertama yang kita temukan itu kura-kura yang suka menghayal. Terima kasih semua, tepuk tangan dulu untuk kelompok kerja dari kelompok apel. Terima kasih kelompok apel. Sekarang kita berpindah pada kelompok jeruk. Silakan kelompok jeruk. Guru dan teman-teman, hasil dari kerja sama kami menentukan ide pokok kedua adalah penjelajahan sang lebat. Silakan kelompok jeruk, silakan tempel di iya. Oke, terima kasih kelompok jeruk. Kita berpindah ke kelompok mangga. Silakan kelompok mangga untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok.
menyampaikan hasil kerja kelompok atau hasil diskusi. Oke, terima kasih kelompok kembang. Ya, anak-anak. Terima kasih atas kerja kelompok kalian. Berarti anak-anak sudah bisa mengerti tentang peta konsep atau mapping. Ya. Dari cerita yang tadi itu kita bisa menentukan ide pokok dan paragraf. Ya, anak-anak ya. Nah, berarti anak-anak sudah mengerti atau belum? Sudah. Itu juga termaksud di dalam teks lisan. Ya, kalau yang dibilang dengan teks tulisan itu yang tadi gurita itu. Anak-anak mengerti atau tidak? Sedangkan lisan yang tadi anak-anak perlu menempel, mendengar, pura-pura yang sombong dan anak-anak mengerjakan dalam bentuk kelompok, itu dia termaksud di dalam teks lisan. Ya. Sekarang ibu mau minta dari hasil diskusi kelompok, sudah anak-anak kelompok masing-masing sudah presentasikan hasilnya. Sekarang ibu meminta seorang anak untuk dia menyampaikan dia punya hasil cerita, hasil dia nonton, anak-anak menonton cerita di video tentang pura-pura yang sombong itu dengan bahasa sendiri. Ya, siapa yang bisa maju untuk bercerita dengan bahasa sendiri dari cerita yang tadi dia sudah nonton. Silakan Dona. Iya. Sebuah danau ada seekor kura-kura. Dia tuh paling senang sekali lihat langit yang luas. Dia selalu bermimpi dia bisa terbang ke atas sana. Dia bilang begini, paling indah ya langit di atas sana. Andai saya beta bisa terbang ke atas sana. Tinggal di dalam tempurung barang itu bikin beta susah berjalan. Beta paling sering suka. Kura-kura bilang begitu. Selama begini, dia dapat lihat 2 ekor burung merpati yang ada minum air. Langsung dia punya ide, minta tolong dong. Dia datang lalu dia minta tolong begini. Burung merpati, si bisa bantu beta wujudkan beta mimpi kasih. Beta tuh paling pengen sekali terbang ke atas sana. Lalu burung merpati bilang begini, bisa kak? Beta bisa bantu saya mewujudkan saya mimpi. Beta akan cari sebatang kayu, lalu saya cuma perlu dibiarkan saja. Tapi jangan saya lupa, saya boleh buka sipung bulu. Jadi kalau saya buka sipung bulu, nanti saya bisa jatuh. Lalu kura-kura bilang begini, yo nanti beta gigi kuat-kuat. Abis gigi batang kayu itu tuh, langsung 2 burung merpati itu mulai mengepakkan jitu saya. Palang-palang dong mulai terbang ke atas sana. Kura-kura nih dia rasa paling senang. Kura-kura lain yang lihat dari bawah tuh, dong bilang begini, paling hebat sih kura-kura, sih bisa terbang sampai ke atas sana. Lalu kura-kura berniat
ujian tuh dia sombong. Dia bilang begini, ya iyalah. Dia sering sadar kalau dia suka dia pemulung. Akhirnya dia jatuh ke bawah. Untung saja ada dia putra guru yang kuat bisa melindungi dia. Akhirnya dia paling menyesali. Dia sering ingat apa yang dibilang burung merpati itu per dia. Gara-gara dia menyepelekan semua itu, akhirnya dia jatuh ke seng. Jadi teman-teman nih, kita mau bilang per katong semua nih, jangan semboleh katong sama kayak kura-kura tuh. Katong semboleh sombong. Dan satu lagi teman-teman, katong semboleh sombong kalau katong suka besadiki dari orang lain. Dan kalian teman-teman sudah ngabeta cerita. Yang sudah menyampaikan hasil ceritanya dengan baik, dengan bagus sekali. Anak-anak bisa mengerti yang tadi Nona Kiat sampaikan dia punya hasil cerita. Ya anak-anak, tadi anak-anak sudah selesai dengan anak-anak punya kerja kelompok. Ya. Hari ini anak-anak akan kerja, anak-anak punya pekerjaan sendiri-sendiri, masing-masing anak kerja di dalam LKPD ini. Ibu mau bertanya, anak-anak akan menjawab sesuai LKPD yang ada. Nomor 1. Apa informasi yang disampaikan dalam teks tersebut? Ya, kehidupan. Karena siapa yang bisa cerita tentang kehidupan burung? Jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Pada tulang sayap terdapat gambar yang membedakan bentuk terbang. Di sini ada emoji. Ya, tinggal yang anak-anak lihat emoji yang sedihnya, yang senyum. Anak-anak ada lagi yang terakhir, refleksi. Di sini nanti anak-anak ada pertanyaan dan jawab. Ibu mau tanya, anak-anak semua sudah mengerti tentang ide pokok yang tadi materi yang Ibu sampaikan? Sudah? Pengertian ide pokok itu apa? Sudah bisa membedakan. Iya. Tentang apa itu? Tepuk PPK. Sebelum kita meninggalkan ruangan atau kelas, Ibu minta seorang anak untuk membawa kita dalam doa